warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita diberikan kesempatan untuk tetap menyambung silaturahmi atau tali kasih sayang dalam rangka peringatan Nuzulul Quran BP Jam Sostek. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan yang teramat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat semesta alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan mudah-mudahan kita sekalian dapat melaksanakan segala kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, umat muslim di seluruh jagat raya meyakini bahwa malam yang bersejarah dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu malam Nuzulul Quran. Selain berada dalam suasana bulan Ramadan, momentum Nuzulul Quran diyakini membawa banyak pelajaran berharga dan hikmah bagi siapapun yang merenunginya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'anul huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperantarai oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang menjadi mukjizatnya Nabi dan petunjuk untuk umat manusia. Ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, yang tidak didapatkan oleh umat terdahulu. Jika kita sedikit kembali melihat sejarah keadaan manusia saat diturunkannya Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa keadaan manusia pada saat itu berada di tingkat kejahiliahan dan kerusakan yang sangat parah. Sebuah kisah yang sering kita dengar, bagaimana sahabat Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya, sebelum memeluk agama Islam, pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Pada masa dan keadaan seperti itulah Al-Quran diturunkan dan menjadi rahmat untuk umat manusia yang menjadi tuntunan dalam kehidupan yang jikalau kita berpegang teguh, maka tidak akan tersesat di kehidupan sekarang dan yang akan datang. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Yang artinya, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat jika kalian teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat At-Tabrani. Malam di mana Al-Quran diturunkan dikenal juga dengan nama malam Nuzulul Quran. Malam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi beserta segala isinya. Tentu saja dengan segala isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran tersirat dan tersurat makna pesan-pesan mulia yang membawa petunjuk dan kabar gembira. Bahkan, jika ditelaah lebih jauh, dalam sejumlah ayat ditegaskan, turunnya Al-Quran memberi pesan kepada seluruh umat manusia mengenai tiga hal. Pertama, ajaran Tauhid yang mendeklarasikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Kedua, Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman hidup,
dan pembawa keselamatan yang harus dipegang teguh oleh manusia. Dan ketiga, Al-Quran merupakan sumber dari sumber hukum syariat, sangat kaya dengan ilmu dan pengetahuan, serta terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci terakhir. Dimaksudkan untuk menjadi petunjuk, bukan saja pada masyarakat tempat kitab ini diturunkan, tetapi juga pada seluruh masyarakat hingga akhir zaman. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, Al-Quran telah menjelaskan segala yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan hidup dari masa ke masa. Al-Quran juga memuat berbagai tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pola hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Faktor utama yang menjamin keberlangsungan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin adalah penguasaan dan pemahaman isi Al-Quran. Penguasaan dan pemahaman terhadap isi Al-Quran dijamin oleh kegiatan ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti membaca, mempelajari, dan memelihara hafalan Al-Quran. Karena tidak seperti bacaan lain, membaca Al-Quran baik mengerti maknanya atau tidak, tetap dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman yang selalu bersama kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Nuzulul Quran merupakan momentum yang selalu dinantikan seluruh umat muslim. Karena diperingati sebagai momen diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Namun peristiwa ini bukan hanya untuk diperingati setiap tahunnya, melainkan untuk mengingatkan kita agar selalu mengingat, membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Momen Nuzulul Quran menjadi momentum bagi Direksi BP Jam Sostek untuk mensyiarkan Islam dalam upaya mempererat tali silaturahim dan menghimbau kepada seluruh insan BP Jam Sostek untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan iman dan takwa, memupuk rasa kepedulian sosial, serta merawat keindonesiaan, sehingga mendukung terciptanya kerukunan hidup umat beragama. Demikian halnya dengan kegiatan dan program Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Maghfirah ini. Merupakan kegiatan kerohanian untuk bersilaturahmi dan meningkatkan kualitas spiritual insan BP Jam Sostek. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan di kesempatan Ramadan ini menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri dan memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.